Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, materi kita tentang ibadah yang harus kita jaga. Ibadah mahdhah pada mulanya tidak ada kecuali ada dalil. Tidak boleh ditambah, apalagi dikurangi atau diada-adakan. Itu kalau ibadah mahdhah. Kalau ibadah dalam arti umum, apalagi urusan duniawi, pada prinsipnya apa saja boleh dilakukan asal ada kebaikannya selama tidak ada larangannya. Sekarang ada larangan, misalnya salat saat matahari terbit yang disebut dengan syuruk. Kalau jadwal salat digital ada buat subuh, syuruk, ada juga yang buat terbit, karena arti syuruk itu terbit. Sudah itu duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, semuanya disuruh untuk salat kecuali waktu syuruk, walaupun dia sederet dengan jadwal salat. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya waktu salat ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Jadi harus di waktunya. Terus kalau tidak di waktunya ya tidak sah. Karena syarat sah salat itu diantaranya apabila waktu telah masuk. Nah, waktu salat itu ada batasnya. Kalau maghrib ini batasnya jelang masuk isya. Kalau misalnya ada orang baru datang, dia masih misalnya maghrib ini waktunya jelang isya. Kalau ada yang baru datang, dia masih bisa maghrib, karena masih ada syafaq merah. Tapi sebentar lagi, saat matahari berada min 18 derajat di bawah ufuk, syafaq merah tidak ada lagi, isya masuk. Jadi maghrib ke isya ini waktunya 1 jam 10 menit. Paling lama 1 jam 15 menit. Lah masuk azan di situ, iqamat, tambah salat, terus salat sunat, zikir dan doa, tambah ceramah. Jadi waktu ceramah kita singkat, karena semuanya di sana itu 1 jam 10 menit. Waktu isya batasnya ya sampai tengah malam. Wa waktu salatil isya'i ila nisfil laili awsati. Di sini waktu salat isya itu adalah sampai tengah malam yang pertengahan. Tengah malam itu kapan? Ya jam 12 malam itu tengah malam. Lewat jam 12 tanggal baru sudah masuk. Jadi kalau salat isya lewat jam 12 malam itu sudah salatnya di tanggal berikut dalam hitungan Hijriah Masehi. Harus diingat, waktu salat kita bukan perjalanan bulan, tapi perjalanan matahari. Awak tadi salat maghrib kan karena matahari tabanam. Jadi afdalnya itu salat isya tetap di awal waktu, bukan makin larut malam, kecuali tahajud. Nah, kalau tahajud
Bahkan makin dekat dengan subuh itu lebih utama, karena dikira sudah cukup tidurnya. Itu batas waktu Isya. Cuman pemahaman dan masih banyak pendapat waktu Isya itu batasnya jelang subuh. Waktu Isya panjang, berapa panjangnya sampai jelang subuh masuk. Ada yang berpaham seperti itu. Terus waktu subuh, di sini bahasanya wa waktu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu fa idza tala'atis syams fa amsik anis salati fa innaha tatlu'u baina qarna syaitan. Di sini apa dikatakan? Waktu subuh mulai terbit fajar selama matahari belum terbit. Apabila matahari telah terbit, maka jangan kamu lakukan salat, karena matahari itu muncul di antara dua tanduk setan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini dasarnya waktu suruh itu tidak boleh salat. Ia bananya larang dan Nabi, karena matahari itu terbit antara dua tanduk setan. Jadi setan itu simbol larangan. Tentu dalam makna majazi. Ketik mana matahari itu antara dua tanduk setan, tentu tidak begitu. Jadi betul-betul dilarang. Samolo Nabi melarang. Kalau orang baca salam mengakhiri salat, kalau Nabi kan baca begini. Sudah selesai baca tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga jaleh pipih kanan dilihat dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Tapi ada juga sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi tidak melarang sampai warahmatullah. Tapi yang Nabi larang tangan model apa? Mengapa tanganmu seperti kepala ular? Itu benar larang. Jadi tidak usah lo tangan di bekuan. Tapi kalau baca salam sampai Assalamualaikum warahmatullah, Nabi tidak larang. Tapi Nabi sendiri membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang sudah duduk, baku nak boleh salat di waktu suruh, ya Nabi yang melarang. Yang jadi musibah dalam tanda petik, banyak orang salat di waktu suruh. Basi ngajo mana salat di waktu suruh, padahal suruh itu bukan nama salat, tapi nama waktu memberitahu waktu subuh telah habis. Sebab subuh tak mungkin waktunya jelang zuhur, tapi jelang matahari tabi. Begitu matahari tabi, habis waktu subuh. Awak nak tahu waktu matahari tabi itu di Lampuk, di Gunung, dibuatlah dalam jadwal salat syuruk. Begitu jam syuruk sampai cip, bunyinya besok itu memberitahu waktu subuh telah habis. Misalnya kalau suruh tadi jam berapa? Katakanlah jam 6:20 misalnya. Ada orang salat jam 6:10, salatnya sah karena matahari belum tabi lagi. Tapi kalau lah jam 6:20 misalnya sesuai dengan jadwal syuruk, ya salat tidak sah karena waktunya telah habis. Kecuali yubananya tak kalau nggak ada menjagoan dan yubana tak kalau bukan berdasar pamale. Nenek latihan, kakek latihan wana yubana tak kalau nyola jam 7 jago misalnya ya. Yo salat subuh lah jam 7 itu mau yubana tak kalau. Tapi kau aco tak kalau jam 7 taruh itu nenek kangenek nenekan namanya. Biasanya kan kalau kakek nenek
Alun jam 5 nyola jago tu. 5 tahun selesai. Ada. Adalah pemahaman atau kebijakan kemudian lah